Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu-Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Sabtu ini kita bisa berkumpul. Alhamdulillah, Dr. Desiana bisa meluangkan waktunya untuk kita di saat-saat beliau lagi sangat-sangat sibuknya untuk membagi ilmunya ke kita di webinar ini bertemakan Stay Safe from COVID-19. Alangkah indahnya kita berdoa dulu membuka acara ini dengan kita tundukkan kepala hati kita, jiwa kita kepada Allah Sang Rabbi. Mohon ridhonya atas apa yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ibu Haryadi, kami persilahkan Ibu untuk beri sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ibu-ibu yang saya sayangi. Terima kasih sudah bisa hadir di webinar kali ini dengan tema Stay Safe from COVID yang akan dibawakan oleh Dr. Desiana, spesialis paru FVSR. Yang saya hormati Dr. Desiana dan ibu-ibu semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti ibu-ibu di sini ada sesi untuk tanya jawab, silahkan kepada dokter langsung. Dan nanti ada beberapa door prize bagi penanya ya, yang beberapa pertanyaan mudah-mudahan bisa kita maksimalkan gitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kembali kepada Bu Marwah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haryadi. Untuk waktu, kita persingkat waktu, kami persilahkan untuk Dr. Desiana untuk memberikan sharing ilmunya dan seminar yang akan diberikan pada kita terkait mengenai Stay Safe from COVID-19. Untuk waktu kami persilahkan Ibu Dr. Desiana. Ya, baik. Terima kasih Bu Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya screen share dulu. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah senang sekali saya diberikan kesempatan hari ini untuk memberikan sedikit edukasi terkait dengan pandemi yang saat ini sedang melanda kita semua ya, melanda dunia dan Indonesia pada khususnya. Saya akan memberikan beberapa, cukup terdengar suara saya, cukup terdengar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Cukup. Ya, alhamdulillah. Cukup Ibu Dokter. Ya, baik. Cukup, Dok. Saya ingin menyapa dulu, di sini ada kakak kelas saya, Dr. Trina Yulianti. Kebetulan kami pernah satu stase ya Mbak ya, di stase kandungannya waktu itu sama Mbak Trina. Senang sekali bisa silaturahim meskipun hanya lewat Zoom. Baik ibu-ibu sekalian, saya langsung saja ke topik, dan kepada Mbak Marwah juga ya yang belum saya sapa. Saya belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi alhamdulillah kami dipertemukan dalam beberapa komunikasi terkait dengan anak-anak kami yang sama-sama di pesantren. Bu Marwah, mungkin lain waktu insya Allah diberikan waktu untuk bertemu. Amin. Baik, saya akan mulai. Sorry.
Ya, sekarang saya langsung aja saya mulai ya Bu ya. COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai COVID-19, ini sebenarnya lagu lama yang kemudian kembali hadir. Jadi pada tahun 2006 kita kenal dengan MERS, kemudian tahun 2013 kita kenal dengan istilah SARS ya. Itu sebenarnya dia satu family dengan SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19, satu family dalam family corona ya, tapi kemudian dengan genom yang berbeda. Nah, penyakit dari SARS-CoV-2 ini, virusnya SARS-CoV-2 ini menyebabkan COVID-19. Sedangkan penyebabnya adalah SARS-CoV masuk dalam golongan corona, kelompok corona. Ini adalah saya lihat saya zoom sedikit mengenai perkembangan kasus terkini di Indonesia. Saat ini mohon maaf Pak, bisa di slideshow? Ya, slideshow. Saya sudah slideshow ya, kelihatan ya, terlihat ya. Perkembangan kasus terkini di Indonesia pada sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, Dok. Sudah ya, Ibu-ibu? Sudah. Oke ya. Jadi pada sudah ya, tanggal 17 September ini yang terkini ya, kemarin itu kita sudah masuk dalam 236.519 yang terkonfirmasi positif dengan kasus aktifnya 56.000, angka kesembuhan 170.000 dan yang meninggal 9.336. Untuk saat ini Jakarta memegang urutan ranking tertinggi ya. Di Jakarta kasusnya kurang lebih 58.582 orang. Jadi hampir 25% insiden atau prevalensi kejadian COVID-19 itu ada di Jakarta. Makanya sekarang Jakarta dari gubernurnya menetapkan PSBB ya Bu ya. Dan ini memang kita apresiasi dengan baik dari perhimpunan karena memang salah satu pemutusan rantai penularan adalah dengan pembatasan aktivitas. Salah satunya dilakukan dengan cara PSBB tersebut. Kemudian yang kedua, jumlah kasus terbesarnya adalah Jawa Timur ya. Jawa Timur 39.000, selanjutnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Jadi tampaknya kita dikepung oleh virus corona di Pulau Jawa ini. Jadi tetap stay safe, nanti saya akan kasihkan trik-triknya bagaimana kita bisa menghindari virus virus SARS-CoV-2 ini atau penyakit COVID-19. Nah, di sini saya akan terangkan sedikit mengenai perkembangan kasus terkini di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 1 September sampai kemudian tanggal 16 September ya, ini trennya meningkat. Dari mulai 2.858 dari angka 2000-an ya, naik kemudian pada tanggal 4 September menjadi 3.000. Turun hanya selang sedikit, hitungan ratus, tapi dalam range 3.000. Kemudian sampai saat ini kita lihat trennya masih terus meningkat ya, masih 3.000. Jadi luar biasa, COVID-19 ini menghancurkan semua sendi kehidupan kita ya, sendi kehidupan perekonomian, kemudian juga silaturahmi hampir dibatasi semua karena COVID ini. Kemudian perkembangan kasus terkini di Indonesia. Kalau kita lihat bahwa angka kejadian COVID-19 ini banyak terjadi pada laki-laki. Jadi kita lihat trennya yang positif ini 51% laki-laki, yang dirawat di isolasi 50% laki-laki, dan angka kesembuhan serta meninggalnya juga meningkatnya pada laki-laki. Mengapa demikian? Tentu nanti untuk kita teliti lebih lanjut secara eksperimental ya. Kenapa demikian? Mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan ada penelitian setelah pandemi ini mulai sedikit mereda. Kemudian di sini kita lihat kelompok usianya. Jadi kalau kita lihat kelompok usia tertinggi yang positif ya, positif ini untuk usia kurang dari 5 tahun hanya 2,4%. Di sini saya akan presentasikan yang terbesarnya aja ya. Jadi angka yang positif ini 31% banyak terjadi pada usia 31 sampai dengan 45. Begitupun yang dirawat masih usia produktif ya, 31 sampai dengan 45.
Yang sembuhnya juga masih usia yang sama, yang memegang peranan tertinggi. Mungkin ini kaitannya dengan imunitas, kalau usia produktif itu kan lebih baik ya, artinya mobilisasinya, imunitasnya lagi tumbuh kembangnya dengan sempurna. Dan kita lihat di sini bahwa tingkat kematian tertinggi hampir berapa nih, 80%-an ya, itu terjadi pada usia 46 sampai dengan 59 dan usia 31 sampai 45. Jadi usia 31 ke atas, kemudian di bawah dari 60 itu tingkat kematiannya sangat tinggi. Nanti biasanya nih nanti akan ada banyak penelitian dari teman-teman kesehatan masyarakat yang hubungannya dengan epidemiologi, kenapa ini bisa terjadi. Nanti kita bahas di belakang mengapa usia-usia ini rentan sekali untuk terkena ya, terutama 46 sampai dengan 59, sehingga angka kematiannya begitu melonjak jauh dibandingkan dengan yang di bawah. Ya, sekarang saya berbicara mengenai penularannya. Stigma bahwa corona tidak berbahaya, buktinya masih banyak yang tidak pakai masker. Itu yang kita sayangkan, edukasi yang sangat kurang ke masyarakat sehingga kadang mengabaikan. Padahal, padahal. Yang siapa tahu? Ayo, dari situ aja. Udah. Padahal, kasih ya. Padahal kalau misalnya kita lihat perkembangan corona saat ini, penularannya sudah melalui airborne. Jadi kalau sudah airborne melalui udara, itu luar biasa, mudah sekali masuk orang per orang. Dokter, mohon di unmute dulu, Dok. Oke, terdengar ya? Terdengar? Oke, Dok. Udah, tadi ter-unmute kayaknya. Oh ya, sekarang udah terdengar ya? Sudah, Dok. Oke, jadi transmisi penularannya yang pertama adalah langsung. Langsung itu melalui droplet. Droplet itu artinya bisa kita saat bersin, kita bisa saat batuk, kemudian kita mengeluarkan percikan secara langsung. Dengan jarak 1 meter sampai dengan 2 meter, percikan tersebut ikut dalam alur pertukaran udara sehingga masuk ke orang yang sehat dan terjadi proses penularan. Kemudian yang kedua tidak langsung. Tidak langsung itu melalui droplet. Misal kita, mohon maaf, kita meludahkan dahak ke jalan, kemudian dia akan terbawa oleh angin, menempel ke benda-benda yang ada di sekitar kita, kemudian kita menyentuhnya dengan tangan. Setelah itu kita lupa cuci tangan, kita gosok-gosok mata kita. Nah, itu penularan secara tidak langsung. Jadi memang virus ini luar biasa mudah sekali masuknya. Jadi kalau kita tidak aware, akan sulit untuk menghindarinya. Ini kok nggak bisa diklik? Oh, sorry ya. Ya ini secara langsung dan tidak langsung. Kemudian berapa lama virus SARS-CoV dapat bertahan di permukaan benda? Kalau kita lihat di sini ya, kalau di Italia itu kejadian penularannya itu banyak dari uang. Ternyata memang uang itu tempat yang sangat kondusif untuk virus, dia bertahan lama di situ, sehingga pada saat orang atau kita memegang uang tersebut, kadang kita suka abai untuk mencuci tangan, akhirnya kita pegang. Yang lainnya, misalnya kita ambil buku, padahal tangan kita sudah terkontaminasi oleh kuman yang dari uang, kemudian terus-menerus seperti itu, akhirnya kita tertular. Jadi itu harus hati-hati juga, Ibu-ibu ya. Jadi ini saya perlihatkan berapa lama virus dapat bertahan di benda-benda tertentu ya. Kalau di kertas itu kurang lebih 3 jam. Ya. Kalau di logam 4 jam. Kemudian di kardus 24 jam. Jadi kalau kita dapat paket atau kita dari Grab pesan makanan dalam bentuk kardus gitu ya, sebelum dibuka sebaiknya didesinfektan Ibu-ibu. Karena itu tingkat penularan tingginya juga salah satunya dari situ. Orang
mengangkat ya, kita tidak tahu apakah ada kuman atau tidak, ada virus atau tidak tangannya. Kemudian dengan biasanya kalau kita dapat paket langsung buru-buru kita buka. Nah, mulai sekarang lakukan kebiasaan desinfektan. Apapun itu barang yang dari luar kita desinfektan. Kemudian dari kayu, kayu itu bertahan 2 hari. Jadi bisa kita bayangkan kalau kemudian ada tamu datang, kemudian dia membawa virus corona, dia minum dari gelas yang kita suguhkan dan dia menyentuh meja kayu yang ada di rumah kita tanpa kita desinfektan. Setelah dia pergi, dia akan terus di situ virusnya selama kurang lebih 2 hari. Kemudian baju 2 hari. Baju 2 hari juga ya. Jadi usahakan sekarang kalau kita dari luar, dari manapun, dari pasar sekalipun yang hanya 1 jam, ganti baju langsung direndam. Itu kebiasaan kami tenaga medis mulai saat ini seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mandi itu sehari bisa 5 kali. Jadi kalau saya praktek 3 rumah sakit, saya mandi pagi, mandi di rumah sakit 3 kali, kemudian pulang ke rumah saya mandi lagi. Pakaian langsung saya rendam. Jadi memang luar biasa pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih aware. Hikmahnya mungkin seperti itu, lebih aware, lebih waspada, lebih bersih lagi, mungkin seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah dari stainless steel. Jadi perabotan rumah tangga ya, ini sama. Mungkin kalau misalnya kita beli gitu ya, langsung semua di desinfektan. Gelas juga ya, 4 hari ini ya. Dan yang paling lama itu adalah outside of surgical mask. 7 hari. Jadi pada saat kita pakai masker, kemudian kita tidak pakai lagi, kita letakkan dengan sembarangan, dengan bagian luar masker yang kita taruh dengan sembarangan, sesungguhnya dia secara airborne menularkan kuman secara tidak langsung. Jadi kita pegang, menularkan ya. Kemudian belum lagi ada yang keluar ya. Kalau misalnya ada angin, kemudian dia melekat di tempat yang lain. Jadi kalau kita pakai surgical mask itu memang hanya tahan sampai dengan 6 dan 8 jam. Setelah itu kita buang. Teknik buangnya pun nggak langsung dibuang. Biasanya kita tekuk bagian dalam, ya, keluar ya, dari dalam keluar, kemudian kita ikat, kita masukkan ke plastik, baru kita buang. Jadi nggak sembarangan juga. Karena kalau misalnya sembarangan juga, kasihan juga orang nanti yang mengambil sampah kita. Gitu. Itu yang ketiga adalah penularannya dengan airborne atau udara. Penyebaran agen infeksi karena penguapan dari droplet masih bersifat infeksius di udara dan dapat menjangkau jarak yang cukup jauh serta mampu bertahan lama. Dari penelitian eksperimental, aerosol dengan nebulisasi mendapatkan virus SARS-CoV-2 dapat bertahan 3 jam di udara. Jadi yang maksudnya transmisi via airborne ini seperti ini, Ibu-Ibu. Pada saat kita bekerja di kantor, kemudian ada 1 orang yang positif, kemudian dia breathe atau dia bernafas, karena tarikan nafas itu dari orang yang positif, terkonfirmasi positif, ternyata dia itu mengeluarkan hampir 200.000 virus SARS-CoV-2. Jadi bisa dibayangkan di ruang tertutup dengan AC, kemudian ada yang positif, dia menghembuskan nafas, kita ditangkap oleh orang yang normal, kemudian dia melayang-layang di udara sekitar situ ya, di kamar sekitar situ, tanpa ada ventilasi yang bagus, pasti akan tertular, transmisinya lebih cepat. Itu yang dimaksud transmisi via airborne. Bukan di udara lepas ya Bu ya, kalau di udara lepas kan biasanya sudah ada kontaminasi, udah ada sinar matahari ya, kemudian yang bisa mematikan juga, bukan mematikan sebenarnya, mengurangi viral load dari viral load itu banyaknya kuman atau banyaknya virus yang ada yang bisa menularkan. Nah itu maksudnya kalau di airborne. Kalau airborne berarti di ruangan yang tertutup, bukan di jalan atau bukan di tempat terbuka, tidak seperti itu. Ya. Dari WHO sendiri menyatakan bahwa transmisi virus secara airborne dapat terjadi pada tindakan medis yang menghasilkan aerosol. Jadi kalau ibu-ibu nanti ke dokter THT, kemudian ke dokter gigi, itu jangan komplain karena mungkin teman-teman sejawat saya yang di bagian tersebut tidak mau melakukan intervensi lebih lanjut karena memang tindakan-tindakan mereka tindakan yang menghasilkan aerosol. Aerosol itu artinya uap yang dikeluarkan dari cairan tubuh dalam tubuh si pasien. Jadi kalau misalnya kita
cabut gigi, ya, kemudian dibor, itu kan ada penguapan akibat bornya dari saluran nafas si pasien. Akhirnya tenaga medisnya bisa tertular. Makanya untuk saat ini mungkin dokter-dokter gigi agak lebih awareness kalau mau cabut gigi ya. Jadi kadang-kadang dilakukan pengobatan simptomatis terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan. Kemungkinan transmisi airborne banyak terjadi di tempat-tempat umum, terutama pada kondisi padat, tertutup, dan berventilasi buruk. Itu yang tadi saya katakannya. Misalnya kita pergi ke pasar dengan area yang tertutup, berdesak-desakan, wah itu semakin mudah untuk transmisi virusnya. Ya, ini mekanisme infeksi COVID-19. Mengapa COVID-19 ini sangat mematikan dan menjadi momok di kalangan masyarakat dan kita tenaga medis? Karena virus SARS-CoV-2 ini, dia menempel pada ACE2, yaitu angiotensin converting enzyme 2. Dan reseptor ACE2 ini ada di saluran nafas, kemudian ada di usus, saluran cerna ya, ginjal, pembuluh darah, di otak. Jadi hampir seluruh bagian tubuh kita itu memiliki ACE2 reseptor. Jadi sangat wajar kenapa kita khawatir, karena bisa menempel di bagian-bagian tersebut dan bisa mematikan. Untuk itu gejala dari COVID-19 ini sangat tidak spesifik. Tidak hanya gejala saluran nafas saja, akan tetapi bisa gejala-gejala di tempat yang tadi saya sebutkan. Dan selanjutnya transplantasi replikasi gen dari RNA genom virus akan menimbulkan replikasi dan transkripsi. Jadi kalau kita bicara virus, misalnya virus demam berdarah, agresivitasnya, transkripsinya, replikasinya tidak secepat virus SARS-CoV-2 ini. Kalau kita analogikan, mungkin kalau misalnya untuk demam berdarah ya dengue, replikasi transkripsinya itu setiap hari, misalnya satu hari terjadi 2 atau 3 replikasi dan transkripsi, namun pada SARS-CoV-2 ini tidak hitungan 2 atau 3, tapi ratusan. Hari pertama 100.000, hari kedua 200.000, hari ketiga 400.000, hari kelima seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itulah mengapa SARS-CoV-2 ini sangat mematikan, karena replikasi dan transkripsinya sangat cepat sekali. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, bahwa SARS-CoV-2 ini dia menyebabkan gangguan pada berbagai macam organ yang memiliki ACE2 reseptor. Bisa di mata ya, di mata kadang-kadang ada mata merah atau konjungtivitis ya, tiba-tiba tanpa kita sadari kok tiba-tiba kita mata merah ya, nggak ada kita kena trauma dan lain sebagainya. Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian yang kedua dari paru. Kalau paru sangat spesifik karena nanti keluhannya adalah sesak nafas biasanya dan batuk. Biasa disertai dengan demam. Justru yang kita khawatirkan adalah keluhan-keluhan yang tidak spesifik. Ini yang harus kita waspadai. Seperti tadi ya, di mata ada konjungtivitis, kemudian di ginjal ya. Di ginjal efek dari kuman tadi dok dari virus SARS-CoV-2 ini, jika dia mengenai ginjal adalah kerusakan pada ginjal. Tadi ada agak terputus. Bisa didengar ya, ibu-ibu, bapak-bapak? Oh, terputus ya? Ini nggak stabil. Oke, Oh, sudah bisa dok. Sudah ya? Oke dok. Ya, tadi kita udah sampai ginjal ya, kemudian pada saluran cerna. Hampir 20% pasien-pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini atau yang mendapat COVID-19 ini 20% gejalanya adalah saluran cerna. Jadi kalau misalnya ada pasien tiba-tiba dia tanpa demam tapi kok mencret-mencret terus, ya itu harus kita waspadai. Misalnya keluarga kita kok nggak ada keluhan sebelumnya, tahu-tahu mencret terus ya, itu hati-hati. Kadang-kadang justru dia tuh mirip sekali dengan tifoid, dengan tipes ya. Kadang kita mendiagnosisnya, oh biasa ini mah tipes. Tapi kemudian pas hari ke-7 ke-8 baru dia mulai menurun, sangat menurun kondisinya, trombositnya turun, kemudian pasien sudah mulai nafas pendek, terjadi DIC gitu. Jadi memang harus diwaspadai saat-saat ini kalau ada gejala diare. Jangan terlalu memudahkan
Apalagi sekarang virus SARS-CoV ini sudah ada di mana-mana gitu, dan mudah sekali kita menghirupnya, artinya mudah sekali bertransmisi ke orang per orang. Kemudian selanjutnya adalah ke otak juga bisa ya. Kadang-kadang pasien usia muda seperti saya, ada pasien barusan dikonsulin ya, usia 36 tahun tiba-tiba tidak sadar. Tapi sebelumnya dia ada diare, kemudian demam ya. Kemudian pada saat dilihat fotonya, ternyata gambarannya ada infiltrat sampai ke perifer, dari sentral sampai ke perifer. Makanya tadi saya langsung bilang, wah ini COVID nih, cepet deh kita CT scan untuk memastikan. Karena kalau dari CT scan lebih detail ya kita melihatnya. Seperti itu. Kemudian dari hidung juga kadang-kadang ada yang disebut sebagai anosmia. Anosmia ini gejala yang sangat jarang, artinya tidak ditemukan pada penyakit manapun kecuali COVID-19. Jadi hilang penciuman. Jadi tiba-tiba yang awalnya kita bisa nyium kopi, kemudian kita nggak bisa mencium aroma kopi, nah itu harus hati-hati Ibu-Ibu. Berarti there is something wrong in our nose gitu kan, dan itu gejala yang sangat dini atau gejala yang sangat awal jika pasien terinfeksi SARS-CoV-2. Yang selanjutnya adalah dari jantung dan pembuluh darah ya. Ini biasanya efek samping terakhir setelah infeksi dari paru. Jadi biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung dan pembuluh darah biasanya infeksi SARS-CoV-2 yang sudah pertama dia langsung mengenai paru, dan akhirnya dia akan berimbas kepada pembuluh darah dan jantung. Ini biasanya udah masuk stadium yang sudah sangat berat. Kalau sudah masuk heart and blood vessels, kemudian lungs ya, untuk paru dia udah masuk ke fase yang kritis dan berat. Dan yang terakhir adalah hati. Jadi 50% pasien yang dirawat itu terindikasi ada gangguan pada fungsi hatinya. Biasanya pasiennya kuning, nyeri perut sebelah kanan yang sangat hebat ya. Nah itu kalau seperti itu kita harus mulai hati-hati karena artinya virus sudah mulai masuk dan merusak liver kita. Baik, ini gejala klinis yang tadi sudah saya sebutkan ya Ibu-Ibu, mungkin tadi sudah ada penjelasannya dari yang sebelumnya saya jelaskan ya. Ada demam, nyeri kepala, anosmia, hipogesia atau penurunan pengencapan, rasa tidak ada rasa pada saat kita makan. Jadi pada saat kita makan sesuatu ya, misalnya kita makan ikan asin misalnya, tapi kita nggak berasa asin, nah itu harus diwaspadai. Kemudian nyeri tenggorokan, batuk, gangguan pernafasan dan gangguan gastrointestinal. Gangguan gastrointestinal itu seperti diare yang tadi saya sebutkan ya. Ini jadi tenggorokannya rasanya rasa terbakar, kemudian tenggorokan juga rasanya kering ya, kemudian batuk, demam, sakit kepala, kehilangan penciuman, dan nafasnya pendek. Ya, ini gambaran dari fototoraksnya. Mungkin saya lewatkan saja ya, karena terlalu spesifik. Nah, apa itu suspek dan kasus konfirmasi? Jadi kalau suspek orang dengan terinfeksi COVID-19, jika kita temukan demam lebih dari 38 derajat Celcius, atau ada gejala-gejala ISPA dan pneumonia. Gejala ISPA itu meliputi sesak nafas, batuk, ya. Pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki kontak. Jadi misalnya 14 hari ke belakang kita ada kontak dengan pasien terkonfirmasi positif, kemudian 14 hari kemudian ada keluhan seperti demam lebih dari 3. Nah, itu sudah kita masukkan kategori suspek. Kemudian untuk kasus COVID-19 terkonfirmasi apabila pasien sudah terinfeksi COVID-19 dengan PCR yang positif. Apa itu kontak erat? Kontak erat adalah orang yang melakukan kontak fisik berada dalam satu ruangan atau berkunjung dalam jarak kurang lebih 1 meter, ya, pada pasien dengan pasien pengawasan atau konfirmasi positif dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Artinya begini Bu, yang dimaksud dengan kontak erat kita ada dalam jarak kurang dari 1 meter dengan pasien atau dengan orang yang terkonfirmasi positif dengan gejala
2 sampai dengan 14 hari. Jadi pasien itu orang tersebut sudah masuk hari kedua sampai hari ke-14 dalam jarak 1 meter. Nah, itu dinamakan kontak erat. Ya, biasanya kontak erat itu yang pasti adalah tenaga medis karena kita kan bersinggungan dengan pasien ya. Kemudian yang kedua, pasien yang sudah terkonfirmasi positif satu keluarga. Misalnya suami positif, kemudian kita kan selalu dekat kurang dari 1 meter ya. Dia sudah terkonfirmasi tapi dia tidak tahu dan sudah menimbulkan gejala 2 sampai dengan 14 hari. Dan itu yang dimaksud dengan kontak erat. Kemudian apa yang dilakukan pada seseorang dengan gejala COVID-19? Tetap waspada, jangan panik ya. Kunjungi fasilitas kesehatan, kemudian dilakukan screening, dilakukan anamnesis atau penggalian keluhan lebih lanjut, kemudian pemeriksaan darah, selanjutnya ada foto ronsen, dan nanti terakhir akan kita lakukan swab PCR untuk memastikan apakah ini positif atau tidak. Ya. Kemudian dilakukan isolasi sampai dinyatakan negatif melalui pemantauan diri, termasuk mengukur suhu 2 kali. Nah, ini yang saya akan sedikit kasih review mengenai rapid test. Saat ini di Indonesia rapid test awal-awal ya itu banyak dikerjakan ketimbang PCR. Tapi makin ke sini, alhamdulillahnya kita sudah tidak pakai rapid lagi. Kita langsung melakukan PCR. Karena kenapa? Karena rapid ini sebenarnya adalah mekanisme untuk mengetahui sejauh mana jadi kalau di rapid ini bisa di-mute-in itu yang ada suara. Maaf. Bisa di-mute-in yang ada suara ini. Halo? Minta tolong di-mute ibu yang masih belum di-mute. Minta tolong Mbak Fira. Tolong ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya rapid ini fungsinya hanya untuk mengukur apakah pasien ini sudah terinfeksi atau belum. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai alat diagnostik. Alat diagnostik tetap dengan PCR. Karena rapid ini hanya mengetahui itu virus masuk atau sudah terbentuk antibodi kita. Itu dasarnya rapid. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang PCR-nya positif, belum tentu kita menemukan antibodinya ternyata positif juga, kadang-kala negatif. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya PCR-nya negatif, belum tentu kita temukan antibodinya atau rapid-nya negatif juga, bahkan bisa positif. Jadi kalau kita cerita rapid itu muncul imunoglobulin kita IgG ya, IgG itu dan muncul pada hari di atas hari ke-14, sedangkan kalau IgM biasanya hari ke-7 ke atas. Artinya menandakan bahwa dia sudah terinfeksi. Ya. Kalau misalnya gejalanya yang diderita ringan, artinya tidak masalah. Tapi kalau misalnya gejalanya berat, kita tidak pakai rapid lagi. Kita langsung lakukan PCR. Jadi kenapa rapid sangat tidak valid? Karena dia hanya untuk mengukur itu kuman masuk, kemudian kuman itu selesai, sekarang lagi terbentuk antibodi. Jadi tidak dijadikan sebagai alat diagnostik apakah dia terkena SARS-CoV-2 atau tidak. Tapi dijadikan parameter. Artinya kalau misalnya rapidnya positif, ada kemungkinan bahwa dia terinfeksi COVID-19. Meskipun harus kita buktikan dengan PCR. Karena rapid bisa membaca hampir semua jenis virus, tidak hanya virus SARS-CoV-2. Seperti itu. Nah, jadi ini perawatan yang dilakukan bila seseorang dinyatakan positif. Tadi ya, sama seperti tadi, pasiennya biasanya kita kasih antivirus, kasih vitamin, kemudian kita kasih kloroquine, itu untuk terapi secara medis ya. Dengan sebelumnya kita asesmen tidak. Nah, ini mengenai karantina atau isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri saat ini, sebenarnya kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, kami tidak menyarankan untuk isolasi mandiri. Mengapa demikian? Karena isolasi mandiri artinya adalah isolasi pasien tersebut tanpa pemantauan dokter. Yang kita khawatirkan adalah bahwa gejala-gejala COVID-19 ini adalah gejala yang silent. Jadi harus dipantau. Untuk itu saya apresiasi nih sama Gubernur DKI yang memang tidak menganjurkan untuk isolasi mandiri.
Sekarang kita kenal dengan istilah happy hypoxia. Jadi happy hypoxia itu sering sekali terjadi pada pasien-pasien isolasi mandiri. Jadi dia tidak dipantau, dia happy hypoxia, kemudian jatuh pada kondisi kritis dan berat baru dibawa ke rumah sakit. Jadi memang untuk saat ini pasien yang positif dengan gejala ringan sebaiknya tetap dalam pemantauan dokter, tidak dilakukan isolasi mandiri. Seperti itu kurang lebih. Kemudian tingkat beratnya COVID-19. Jadi ini COVID-19 itu ada gejala dari ringan, berat, sampai dengan kritis. Kalau ringan gejalanya tidak spesifik, seperti yang tadi saya katakan ya, diare, kemudian hilang penciuman, hidung bersin-bersin terus, ya, badan terasa lemas, dan kaki pegal-pegal. Tapi apabila itu tidak terdeteksi, tidak kita atasi, maka dia akan progresif perkembangannya, agresif sekali perkembangannya untuk menuju sedang, berat, atau bahkan kritis. Untuk itulah makanya ini menjawab mengapa kita tidak sarankan dari dokter paru untuk isolasi mandiri. Karena kita tidak tahu kondisi pasien secara intens kalau dia isolasi mandiri. Ya. Kemudian kalau gejalanya sedang, sudah mulai ada pneumonia. Jadi sudah mulai ada sesak, ada batuk, kemudian saturasi juga sudah mulai menurun. Ya. Saturasi itu kemampuan oksigen perifer kita. Jadi saturasi itu kondisi di mana kita bisa mengukur oksigenasi kita di dalam tubuh itu cukup atau tidak. Biasanya kita menggunakan alat ya yang namanya pulse oximetry. Kita bisa menakar, oh oksigen perifer kita sekian gitu. Karena kalau orang normal kan 95 sampai 100. Mungkin itu yang ibu-ibu perlu punya ya. Sekarang saya juga sering tuh bilang sama pasien-pasien saya, karena sekarang sudah pandemi, transmisi lokal, COVID-19 di mana-mana, ada baiknya kita punya pulse oximetry untuk mengukur oksigenasi kita di dalam tubuh. Sehingga kalau misalnya di bawah 95, kita sudah mulai awareness, oh there is something wrong nih di diri kita, meskipun kita tanpa gejala. Jadi bisa kita periksakan. Karena memang COVID-19 ini penyakit yang sangat misterius. Kita tidak duga, tahu-tahu kemudian progresivitasnya cepat sekali. Seperti itu. Nah, ini kalau berat dan kritis ya. Kalau berat dan kritis biasanya nanti gejalanya ini semakin berat di paru sehingga kandungan oksigenasinya atau saturasinya juga sudah mulai menurun ya. Biasanya 95 ke bawah, bahkan bisa sampai ada pasien yang 88 dia masih menampakkan gejala yang biasa-biasa saja. Tapi kemudian 2 hari kemudian dia langsung jatuh ke kondisi kritis dan tidak sadar. Dan itu sering sekali saya temukan di rumah sakit. Saya bicara pengalaman sedikit, kemarin saya dapat pasien, laki-laki usia 36 tahun, datang dengan keluhan batuk-batuk saja, dia tidak sesak, masih bisa main HP. Pada saat saya lihat foto toraksnya, ronsennya, ternyata ini ada ground glass opacity, saya langsung bilang, coba rapid ya. Pas di rapid ternyata IgM-nya positif. Kalau IgM positif berarti dia sedang terinfeksi sudah hari ke-7 ke atas. Ya. Kemudian saya masuk ruang isolasi, saya CT scan, ternyata ada ground glass opacity yang sangat luas. Ground glass itu artinya sel-sel alveoli yang ada di paru yang memiliki potensi untuk pertukaran udara, oksigen dan CO2 mengalami hambatan karena terinfeksi virus ya di situ, terus jadinya dia terendam oleh virus tersebut, kemudian penuh dengan cairan, akhirnya pasiennya sesak hebat. Tapi penampakannya pasien ini tidak sesak, biasa-biasa saja. Kemudian besoknya saya visit ke ruang COVID, saturasinya turun langsung 84 dan itu udah indikasi untuk dilakukan intubasi dengan ventilator. Tapi saya bertahan tidak dilakukan diintubasi dengan masuk ke ventilator, karena kalau sudah masuk ventilator sulit sekali pasien itu untuk recovery. Prevalensinya hanya 100:1, jadi susah sekali. Jadi saya tetap bertahan, saya lakukan terapi, saya kasih oksigenasi terapi sambil kita naikkan hormon endorfinnya untuk dia semangat berjuang, karena memang yang meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah semangat. Akhirnya saya dapat kabar pagi ini, alhamdulillah saturasinya sudah 96, luar biasa. Ada satisfied tersendiri dalam diri saya. Ini pasti ya, kepuasan lah ya, sebagai dokter luar biasa. Akhirnya saya dengan istrinya telepon-teleponan sama-sama nangis. Ini luar biasa, Masya Allah saya bilang.
Jadi itu sedikit pengalaman yang harus kita waspadai. Nah, ini kita bicara mengenai COVID-19 dengan penyakit penyerta. Ternyata kasus positif itu banyak ditempati oleh pasien-pasien yang hipertensi. Jadi hipertensi, diabetes mellitus, jantung, ya, dan penyakit paru lainnya itu memegang peranan penting untuk kasus-kasus COVID-19 yang dengan gejala berat sampai kemudian kritis. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki penyakit yang tadi saya sebutkan, kemudian anggota keluarga yang memiliki penyakit tersebut yang tadi saya sebutkan, harus lebih waspada dan harus lebih hati-hati. Dan ternyata tingkat kematiannya juga meningkat pada pasien dengan komorbid hipertensi, diabetes, jantung, ya, ginjal, dan penyakit paru lainnya. Jadi itu kalau bisa, kalau ada keluarga yang memiliki ini, stay safe di rumah aja. Stay safe home, ya. Jadi nggak usah kemana-mana kalau sangat tidak perlu. Ya. Ini komorbiditas atau angka kematian COVID-19 di Indonesia. Di Rumah Sakit Persahabatan, penyertanya yang terbanyak adalah darah tinggi, kemudian yang kedua gula, yang ketiga penyakit jantung, yang keempat usia. Ini hubungannya dengan imunitas ya ibu-ibu, karena memang pada usia lanjut imunitasnya semakin lama, produktivitasnya semakin menurun, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit paru seperti PPOK, orang-orang yang suka merokok ya, bekas TB ya, itu juga harus hati-hati. Dan ini komorbid dari evaluasi ternyata komorbid yang paling tinggi menyebabkan kematian adalah penyakit gula, hipertensi, dan jantung. Nah, ini tren pasien yang meninggal akibat COVID-19. Kita lihat ya, pada bulan Februari ini angka kematiannya semula meningkat, kemudian dia menurun sampai Maret, karena kita di sini kalau tidak salah mulai ada lockdown ya, PSBB ya, hampir seluruh wilayah, kemudian naik kembali, karena sudah mulai dibuka ya, kemudian turun sampai dengan Agustus, dan sekarang September trennya meningkat kembali kematiannya. Begitupun dengan angka kesakitannya, yang tadinya meningkat, menurun, kemudian jadi meningkat, turun lagi, dan sekarang makin meningkat angka kesakitannya. Ya, memang satu-satunya solusi untuk menghambat transmisi COVID-19 ini yang sangat agresif, memang pembatasan. Pembatasan dalam hal apapun, pembatasan kita bergerombol, pembatasan kita berbicara ya. Jadi memang kita lagi diberikan pelajaran untuk melakukan pembatasan semua. Mungkin hikmahnya seperti itu. Ya, ini perbandingan mortalitas COVID-19 dengan penyakit lain. Ternyata penyakit lain lebih mematikan, lebih banyak maksudnya ya, tingkat kematiannya dibandingkan dengan COVID-19 yang hanya 1%. Tapi kenapa COVID-19 ini sangat heboh gitu? Hebohnya karena satu, transmisi kumannya cepat, kemudian replikasi dan transkripsinya cepat, yang kedua, yang ketiga, hampir mengenai semua organ yang ada di tubuh kita, sehingga pasien mudah sekali untuk dalam kondisi berat sampai kritis dan akhirnya menimbulkan kematian. Berbeda mungkin dengan penyakit yang lain yang perlu waktu, step-step yang agak lambat dibandingkan dengan SARS-CoV-2 ini. Oke. Nah, ini untuk kasus COVID-19, kasus ringan 2 sampai dengan 3 minggu, kasus berat dan kritis 3 sampai 6 minggu. Ya, ini ya, bagaimana setelah sembuh, apakah menular? Bisa menular, masih bisa, karena akan terjadi reinfeksi. Tapi akan terjadi pembatasan infeksi yang meningkat, karena kita sudah memiliki antibodi. Dan orang yang kena COVID-19 bisa tertular kembali, sangat bisa. Ya, apabila abai tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik, bisa. Tapi memang seperti sistem imunitas kita yang sudah terbentuk, artinya gejala yang ditimbulkan mungkin tidak sehebat pada orang yang belum pernah terkena. Ya, ini masalah yang muncul pasca COVID-19. Ya, jadi ada stroke, kemudian ada kesehatan mental ya, depresi ya, cemas. Karena kita saya pernah terinfeksi COVID-19. CT scan saya ada GGO, ground glass opacitu. Saya 3 bulan itu terus terang post intensive care syndrome, artinya depresi, cemas, dan lain sebagainya. Karena memang pada saat itu saturasi saya sudah 93% turun. Dan itu memang cukup luar biasa mengembalikan
kepercayaan diri, kemudian mengembalikan stigma bahwa kita tidak apa-apa itu memang sulit sekali. Kemudian untuk paru ada gejala yang menetap ya, jika memang sudah ada kerusakan di paru, seperti kalau ada ground glass opacity, pasti akan terjadi penyerapan oksigen yang terbatas, sehingga pasien nafasnya akan pendek. Seperti saya nih, kalau jalan itu saya sekarang sudah tidak seperti dulu, mudah capek ya, karena memang ada ground glass, jadinya terbatas asupan oksigen saya yang masuk. Kemudian jantung dan pembuluh darah jika memang sudah terjadi kerusakan ke jantung, dan ginjal bisa gagal ginjal. Jadi pada saat saya terkena, ternyata kami klaster satu keluarga tuh kena semua. Yang tidak kena hanya anak-anak saya dan suami. Karena pada saat saya kena, saya langsung mengisolasi ke rumah sakit. Dan itu pasien saya, dan saya pasien pertama di RSUD saya, dan saya juga sebagai ketua tim COVID di RSUD saya, tapi saya pasien pertama. Jadi saya terapi diri saya sendiri plus dengan teman penyakit dalam saya. Kita kolaborasi. Waktu itu obat-obatan sangat terbatas. Kloroquine tidak ada, oseltamivir tidak ada, sampai kemudian dosen saya datang sendiri ke RSUD saya mengantarkan oseltamivir. Dr. Erlina ya, mungkin kenalnya Dr. Erlina Burhan. Dia sampai bilang, Desi semangat, Desi nggak boleh putus asa, insya Allah sembuh. Iya dok. Gitu. Dan saya alhamdulillah bisa melewati itu. Cuman pengalaman ibu saya gagal ginjal pasca terinfeksi COVID-19, dan sekarang beliau cuci darah. Alhamdulillah kreatininnya sudah makin membaik. Mudah-mudahan sih bisa irreversible ya, gagal ginjalnya. Jadi begitu luar biasanya bahwa COVID ini menguras tenaga, air mata, kemudian fisik kita juga diambil sama dia. Makanya kalau misalnya bisa kita hindari dengan protokol apapun, sebaiknya dilakukan ibu-ibu. Seperti itu ya. Oke, ini bagaimana cara melindungi diri ya? Menjalankan protokol kesehatan. 3M yang penting. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu sudah cukup mengurangi prevalensi kita terkena COVID-19. Kemudian pola hidup yang sehat ya. Makan makanan yang bergizi, tidak merokok, cukup tidur, olahraga ya. Jadi kemudian beberapa suplemen juga yang saya anjurkan, ada beberapa suplemen yang harus dikonsumsi. Oke, wah saya ada konsul ini. Oke, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Bisa dilihat ya ibu-ibu ya, cukup tidur, meminimalkan stres, mengkonsumsi suplemen, kebiasaan mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan tidak merokok. Ini kelompok yang beresiko tinggi yang tadi saya sebutkan ya, orang tua, kemudian faktor resiko dengan jantung, ginjal ya. Jadi harus diperhatikan orang-orang sekitar kita. Kalau memang memiliki faktor resiko, maka jauhi keramaian, tidak keluar rumah bila tidak diperlukan, pastikan minum obat teratur sesuai dengan komorbid yang dimiliki oleh si pasien, sesuai dengan anjuran dokter, dan bila merasakan gejala COVID-19, buru-buru datang ke vaskes setempat. Terus ini mengapa harus memakai masker? Ya. Jadi masker ini salah satu protokol kesehatan nih. Ini saya ilustrasikan sedikit kenapa kita harus pakai masker. Atau kita lihat pasien ini terinfeksi corona, kemudian ini orang sehat. Kalau sama-sama tidak memakai masker, maka resiko penularan adalah 100%. Kemudian yang ini risiko penularan 70%. Kenapa 70%? Karena yang sehat memakai masker, tetapi yang tidak sehat tidak memakai masker. Artinya, orang yang tidak sehat, yang terkena corona, bisa menularkan, ya. Bisa menularkan 70%. Ya. Kemudian yang ini, resiko penularan lagi ya. Kalau dia yang pakai masker yang sakit corona, dia menularkan hanya 5%. Ya. Kenapa? Karena dia tidak melepaskan droplet ya. Tidak ada transmisi. Transmisinya hanya ada di masker dia saja. Ya, jadi 5%. Dan kalau misalnya dua-duanya pakai masker, tingkat penularannya hanya 2%. Jadi kalau ada slogan, kita memakai masker berarti kita menyelamatkan semua orang, itu benar. Jadi kadang-kadang kalau ada yang suka nggak pakai masker, saya suka bingung sendiri gitu. Kok zolim banget gitu ya sama orang nggak mau pakai masker gitu ya. Kasihan orang-orang yang sehat. Kemudian ini cara mencuci tangan. Mencuci tangan di air mengalir ya ibu-ibu dengan 6 langkah. Kalau kita di medis
6 langkah. Jadi mulai dari punggung tangan, ya, kemudian di dalamnya, ya, di dalamnya, terus di kepalanya, ya, kepalanya, kemudian terakhir di jari-jarinya, dan yang keenam adalah di kuku-kukunya. Jadi cuci tangan juga ada teknisnya, jangan sembarangan begini aja, tapi punggungnya nggak kena, kan sama juga. Dia bisa, kalau misalnya tidak kita cuci tangan punggungnya, masih bisa terlekat kumannya ya, virusnya. Karena dari cuci tangan ini dia bisa merusak komponen lemak yang ada di virus. Jadi virus itu dia dibungkus oleh lemak ya, pada saat terkena sabun dia akan rusak dengan sendirinya dan tidak akan akan inaktif, tidak akan aktif kembali. Maka kenapa kita perlu cuci tangan seperti itu. Nah, ini physical distancing ya, jaga jarak. Jadi jaga jarak itu disarankan 2 meter ya Ibu-ibu. Jadi kemungkinan transmisi pada jarak kurang dari 1 meter 12,8%. Potensinya turun menjadi 2,6% pada saat jarak 1 meter. Dan jarak 2 meter lebih aman. Jadi kalau kurang dari 1 meter 12,8%. Kalau 1 meter 2,6% kemungkinan tertular. Tapi kalau 2 meter itu adalah jarak yang aman ya. Jadi kenapa kita harus menjaga jarak seperti itu? Karena yang seperti tadi saya katakan bahwa setiap pasien yang terkonfirmasi positif, maka dia akan mengeluarkan virus kurang lebih 200.000 virus hanya dengan bernafas. Nah, dengan bernafas saja dia mengeluarkan, apalagi dia batuk. Makanya tetap harus jaga jarak ya, physical distancing. Itu salah satu yang terpenting. Nah, ini tadi sudah ya, penularan airborne lewat ruangan, penyebaran di tempat kerja. Ini Ibu, ini ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang di kantor ya masih masuk, suaminya masih masuk, ini harus awareness dengan yang ini nih Bu. Ya, jadi hindari pertemuan sosial dengan jaga jarak fisik minimal 1 meter. Jadi nanti bisa dikondisikan ruangannya jaraknya 1 meter. Meskipun sulit ya sebenarnya karena ruangan itu kan pasti tertutup. Belum dengan AC ya, dengan ventilasi yang juga mungkin kurang memadai. Kemudian pastikan tempat kerja memiliki ventilasi. Cuci tangan sesering mungkin. Kadang-kadang itu yang kita abaikan ya. Kita lupa untuk cuci tangan, pegang meja sana-sini, akhirnya terinfeksi. Pakai sanitizer, kemudian gunakan masker, jaga kebersihan ya, bila sakit bekerja dari rumah, dan bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang. Jadi yang tadi saya katakan, kalau kita habis batuk, pakai tisu, kita taruh plastik, pakai masker, kemudian kita taruh plastik. Nah, sekarang yang terjadi di Jakarta itu adalah klaster yang paling banyak, klaster perkantoran, kemudian klaster transportasi ya, ibu-ibu ya, dan klaster keluarga. Untuk itu kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sangat mengapresiasi untuk pembatasan skala besar ya, mengurangi kegiatan-kegiatan di kantor. Karena seperti yang tadi saya katakan, transmisi COVID-19 ini luar biasa ganasnya ya. Jadi kita bayangkan kalau dalam satu kantor, satu ruangan ada 50 orang, kemudian 1 orang positif dengan protokol kesehatan yang tidak memadai, kita bisa bayangkan bisa terkena semua itu satu kantor ya dalam ruangan tersebut. Makanya kami dari Perhimpunan Dokter Paru sangat mengapresiasi kalau memang ada PSBB dan jam kerja yang bisa diatur ya, jam kerja yang bisa diatur dari rumah atau kemudian ke kantor berapa hari sekali dan lain sebagainya lah, seperti itulah. Mungkin lebih memudahkan untuk memutus rantai penularan. Nah, ini tipe pencegahan di kendaraan umum. Artinya mencegah tapi belum tentu bisa tidak terinfeksi ya Ibu, masih tetap ada potensi untuk terinfeksi, tapi paling tidak kita meminimalisir. Jaga jarak. Jadi memang agak sulit sekali kita nih untuk mencari protokol kesehatan yang ideal di tengah tuntutan ekonomi yang memang harus kita kerjakan negara kita ya. Jadi memang hal ini menjadi pemikiran yang ruwet dan harus didiskusikan sama-sama mungkin ya. Saya terlalu politis kalau bicara itu, saya nggak ngerti deh, pokoknya bingung juga kita di satu sisi begini, di satu sisi juga protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Nah ini ya pencegahan menular di pasar. Jadi jangan ke pasar. Ini klaster terbesar ini, pasar, perkantoran, keluarga, transportasi. Kalau bisa dihindari, dihindari saja.
cuci tangan ya ibu-ibu. Nah, ini pencegahan setelah bepergian keluar dari luar. Jadi corona ini mengajarkan kita untuk hidup lebih teratur dan bersih. Kalau saya hikmahnya seperti itu. Yang biasanya saya pulang kerja, saya nggak langsung mandi, saya langsung masuk rumah. Sekarang saya diam dulu sebentar di mobil, saya masukkan semua barang-barang, saya desinfektan, dan saya lakukan hand sanitizer. Kemudian saya taruh barang di halaman rumah ya. Kemudian mobil saya semprot dengan desinfektan, sebentar saya duduk, saya mau pikirkan dulu nih, apa yang mau saya lakukan pada saat saya masuk. Ada nggak ya yang kira-kira terlupa? Terus langsung saya masuk ke kamar mandi, saya rendam pakaian. Jadi sampai sepatu-sepatu juga saya desinfektan semuanya. Jadi itu yang harus mulai kita lakukan dari sekarang, ibu-ibu. Paling tidak kita mencegah virus tersebut masuk mengenai orang-orang yang memang kita sayang. Jadi mulai dari sekarang kita harus awareness setiap dari manapun, desinfektan setiap dari manapun, mandi, seperti itu, dan cuci tangan. Nah, ini take home message-nya bahwa kasus COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan. Protokol kesehatan 3M harus secara teratur dan hal yang utama dalam mencegah transmisi COVID-19. Rapid test bukan sarana untuk diagnosis COVID-19. Dan sebagian besar kasus COVID-19 ringan, tanpa gejala ya, ibu-ibu ya, tadi 81% gejalanya ringan. Bahkan tanpa gejala, ringannya itu paling cuma bersin-bersin yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian isolasi mandiri dilakukan pada kasus COVID-19 tanpa gejala dan ringan. Ini take home message yang lalu ya, dan sekarang dari PDPI mulai bulan ini sudah dirubah bahwa kasus OTG sebaiknya dipantau oleh dokter di rumah sakit. Dan pada beberapa kasus setelah sembuh dari COVID-19 dapat timbul masalah paru pasca COVID-19 yang menetap. Baik Ibu-Ibu, mungkin demikian paparan dari saya. Kalau mau dilanjutkan dengan tanya jawab, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Desi. Masya Allah ya, materinya kompleks banget. Dari tren, kemudian COVID-nya sendiri, kita juga baru tahu ternyata reseptor. Halo? Ternyata reseptor itu ada di semua organ-organ penting kita. Kemudian betapa pentingnya juga ini COVID, di mana mudah sekali penyebarannya. Nah, oke, kita buka sesi tanya jawab. Ini banyak sekali, Masya Allah, pertanyaannya. Sangat antusias, Dok. Ini dari yang pertama ya. Banyak banget ya. Dari banyak banget ya. Silakan. Oke. Ini siapa tadi yang duluan ya? Oh, Bu Hesti. Bu Hesti, Assalamualaikum dokter. Izin bertanya, seberapa rentan penderita asma terkena COVID dan bagaimana cara membedakan sesak napas karena asma dan COVID? Oke, Dok. Ya, kalau sesak nafas karena asma dan COVID ya, kalau asma itu biasanya ada bunyi ngikik ya Bu ya, ada wheezing ya, namanya bunyi ngikik gitu. Biasanya kalau asma itu pasiennya itu tidak ditemukan infeksi kecuali pada saat di ronsen kemudian ada infeksi baru. Jadi kalau misalnya membedakan memang hanya satu dari wheezingnya aja atau dari ngikiknya aja. Biasanya kalau misalnya pasien-pasien dengan COVID-19 tidak hanya sesak nafas, tapi ada parameter yang lainnya harus kita nilai. Contohnya misalnya pemeriksaan darah ya. Kalau misalnya pada pasien COVID biasanya terjadi penurunan leukosit. Jadi leukopeni, kemudian limfositnya juga turun. Dan itu tidak ditemukan pada pasien asma. Justru kalau pada pasien asma itu eosinofilnya yang meningkat. Jadi kalau misalnya kita bicara perbedaan, itu perbedaannya lebih banyak ke data penunjangnya yang nanti kita assessment lebih lanjut. Ya. Oke, Dok. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikut. Ya. Silakan. Dari Bu Ida Taslim.
Klaster instansi sepertinya semakin banyak. Sebenarnya protokol yang harus dijalankan di instansi setelah ada terkonfirmasi positif, seperti apa sebaiknya dok kalau sudah ada terkonfirmasi positif nih? Kalau ada di kantor satu positif berarti harus di tracking 14 hari ke belakang yang berinteraksi dengan yang kasus terkonfirmasi siapa saja. Itu jadi harus di swab, di tracking semuanya. Kan Nah, rapid ini kalau ya, udah dok, di tracing dilakukan tidak dengan PCR, dengan swab. Sekarang kita tidak pakai rapid dengan PCR. Oke, Ya. dok. Karena kalau rapid itu yang seperti saya katakan bahwa deteksi rapid. Jadi deteksi rapid itu sebenarnya bisa mendeteksi berbagai macam virus. Tadi tidak hanya SARS-CoV-2 saja, tapi virus DHF, kemudian MERS, kemudian SARS, pokoknya jenis-jenis yang satu keluarga dengan virus corona bisa terdeteksi. Satu-satunya yang bisa kita diagnosis pasti itu hanya dengan swab, karena dia bisa mendeteksi SARS-CoV-2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ya satu orang yang kalau sudah jelas positif, otomatis ya, harus dok, ada tracing. Tracingnya ini Ya, sudah yang jelas kontak positif. erat ya, dok? Dan Ya? kalau positif tidak. Tracingnya ini yang kontak erat aja di swab ya? yang terkonfirmasi. Ya, yang kontak erat aja. Yang kontak erat tentu kalau misalnya semuanya negatif tidak perlu tracing keluarga. Jadi cukup tracing orang terdekat yang kontak dengan dia 14 hari ke belakang. Dan yang perlu dipahami bahwa COVID-19 ini swab itu atau PCR itu bukan satu-satunya 90% bisa mendeteksi. Artinya bahwa swab atau PCR bisa juga memiliki false negatif. Artinya kalau misalnya pasiennya gejalanya ada, dari CT scan ada, dari pemeriksaan fisik dan penunjangnya positif ke arah COVID, tetapi kok swabnya negatif ya dok, bisa nggak? Sangat bisa. Karena kan namanya pemeriksaan tidak ada yang valid. Akurasinya tidak ada yang 100%. Jadi semuanya tergantung kepada si pemeriksanya pada saat mengambil sampel, kemudian saat pemutarannya, kemudian saat penyimpanan sampelnya. Tapi kita tetap berprinsip dan berpedoman pada gejala klinis. Ya, gejala klinis kan didukung oleh dokter toraks dan foto ronsen. Sekarang banyak sekali pasien yang negatif, tapi ya gimana Bu Marwah? Terputus dokter tadi. Ya, suara dokter tadi bicara terputus tadi dok. Waktu tadi terputus ya. Oh, aduh, ininya ya. Foto toraks. Ya, jadi memang swab itu yang tadi saya katakan tidak menjadi akurasinya dia sensitivitasnya 90%. Tetapi kan 10%-nya ada faktor yang tadi saya sebutkan ya, pada saat pengambilan sampel, kemudian saat diputar, saat pembacaan, saat pengepakan ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan false negatif. Jadi memang kita harus assessment dengan baik dari mulai gejala, kemudian pemeriksaan penunjangnya, kemudian yang lainnya adalah swab-nya. Jadi harus kita kolaborasi. Ya, seperti itu, Bun. Ya, cukup terdengar? Cukup dok, keren dok. Ya. Ini pertanyaan Bu Desi, di kantor ada yang rapid testnya reaktif. Ya, apa nih? Berapa kali reaktif? Ada berapa pegawai yang pada saat rapid test? Ini internetnya aja, Bi. Oh, ini maksudnya mungkin pertanyaannya rapid testnya reaktif tapi swabnya negatif ya. Apakah ini bahwa pegawai ini pernah menderita COVID? Tapi Ya. tadi mungkin dokter Diana udah menyampaikan ya dokter ya. Ya. Jadi rapid test itu hanya untuk mengidentifikasi adanya imun dalam tubuh Ya. yang. Jadi kalau misalnya ini Mbak Marwah, kalau misalnya ada pasien yang rapidnya positif, kemudian dibuktikan dengan swab hasilnya negatif, ya, kemudian dia bergejala atau tidak bergejala, protokol kita tetap isolasi mandiri 14 hari. Ya, karena kan ini terkait dengan mungkin dia OTG, mungkin dia imunitasnya bagus, ya, mungkin juga virusnya virus SARS-CoV tapi viral load-nya atau tingkatan jumlah virusnya masih sedikit, kita kan nggak tahu. Ya, karena kalau jumlah virusnya masih sedikit, dia tidak bisa terdeteksi dengan swab.
ya. Tapi kalau misalnya rapidnya positif, kita pastikan dia ada infeksi virus. Nah, infeksi virusnya apa itu baru kita deteksi lebih lanjut dengan swab. Tapi kita harus awareness juga karena sekarang zaman pandemi, ya. Pandemi kan sekarang ini lagi pandemi corona. Kita anggap saja bahwa rapid itu adalah virus SARS-CoV. Tapi karena viral load-nya atau jumlah virusnya masih kecil, maka tidak terdeteksi dengan swab. Tetap dilakukan protokol isolasi mandiri. Seperti itu. Cukup bisa jelas ya Bu ya. Oke. Iya. Ini soalnya banyak sekali pertanyaan, jadi kita ini aja ya, langsung lanjut ya. Kemudian dari Ibu Emma, 1 minggu yang lalu saya terputus ya Mbak Marwah. Terputus. Mbak Marwah terputus suaranya, mungkin sinyalnya cut out. Halo, halo. Iya Mbak. Iya, Mbak Marwah. Halo, udah ya? Ya, cukup jelas. Ya, sudah dengar? Sudah, ya. Sudah. Mual dan pusing dok. Kemudian dilakukan swab. Swabnya hasilnya negatif. Tapi sampai sebaiknya dilakukan swab test kembali dan sebaiknya jarak swab pertama dan kedua kira-kira berapa lama dok? Ya, baik. Jadi kalau kita periksa swab, ibu-ibu ada yang namanya CT value atau critical threshold value. Jadi nanti kalau kita periksa swab harus ditanyakan ke labnya apakah labnya mengeluarkan CT value atau critical threshold tadi. Karena dengan CT value ini kita bisa mengetahui viral load atau jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita. Jadi nanti ada range angkanya. Kalau ternyata memang dia normalnya kan 35 sampai dengan 30 sampai dengan 40 ya. Kalau misalnya kita ada di angka di atas 30, kalau yang benar-benar tidak terkena infeksi itu 35 sampai dengan 40. Kalau 30 sampai 35 itu viral load-nya sangat rendah, tidak menularkan. Kalau di bawah 30 baru dia bergejala, apalagi di bawah 25. Jadi kalau nanti kita periksa swab, kita tanyakan CT value kita berapa swabnya negatif. Itu ada ya. Kalau misalnya CT value-nya bagus, memang dia tidak terdeteksi. Ya, misalnya di angka 35, ya dia tidak terdeteksi, meskipun dia ada gejala. Nah, saran saya tetap dilakukan. Kalau misalnya dia tidak ada gejala hanya mual muntah saja, lakukan saja isolasi mandiri. Ya, lakukan isolasi mandiri 14 hari, setelah itu selesai, tidak masalah ya. Yang penting isolasi mandiri 14 hari, terkecuali kalau dia gejalanya makin progresif, baru kemudian dilakukan swab yang kedua. Ya. Tapi kalau misalnya dari awal sudah positif, memang harus ada evaluasi setelah 7 hari kemudian. Jadi sebenarnya Bu, masa inkubasi virus ini adalah 14 hari. Itu masa inkubasi minimal. Kita harapkan setelah 14 hari kita suplemen vitamin yang sesuai dengan protokol yang dikeluarkan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Diharapkan setelah 14 hari kondisi imunitas kita baik kembali sehingga tidak ada virus SARS-CoV di dalam tubuh kita kembali. Seperti itu. Makanya kenapa harus 14 hari. Tapi kalau sudah yang terkonfirmasi positif, saya menyarankan tidak hanya 14 hari, tapi 32 hari. Karena ternyata pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif, kumannya masih bisa bertahan sampai dengan 32 hari. Tapi kalau untuk yang negatif, 14 hari cukup saya rasa. Seperti itu, Mbak Marwah. Oke, dok. Mbak Vira, tadi saya terputus, jadi chatnya saya nggak bisa baca tadi ya. Jadi lanjut ke Bu ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana protokol yang aman ketika kita berolahraga ringan untuk jogging, walking di lingkungan rumah, sementara ada sebagian warga yang sudah tidak memakai masker. Ya memang olahraga ini di satu sisi dianjurkan ya olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi di masa pandemi ini memang kita harus awareness. Jadi kalau protokol kesehatan tetap dijalankan, bersepeda, misalnya kita olahraga bersepeda, tetap pakai jarak aman 2 meter. Kemudian masker tetap dilakukan. Memang kalau dari rekomendasi dokter anak, untuk anak di bawah umur ya, di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan untuk memakai masker. Mengapa demikian? Karena kan proses ventilasi, oksigenasinya
Kemudian pertumbuhan parunya masih belum semaksimal orang yang usianya di atas 2 tahun ke atas ya 5 tahun. Jadi artinya kesempurnaannya belum terjaga ya. Nah, kalaupun mau olahraga bersepeda misalnya tidak masalah, tapi tetap dengan physical distancing dan memakai masker. Ya, kalaupun ada di luar tidak yang pakai masker, paling tidak tingkat penularan ke kita juga berkurang dengan kita menjaga physical distancing. Untuk itulah saya menyarankan kenapa sebaiknya memakai masker surgical, masker bedah. Yang jadi kendala adalah kenapa tingkat penularan di Indonesia semakin meningkat juga, karena kan orang-orang Indonesia banyak yang pakai masker kain ya Bu ya, masker scuba juga ya, masker scuba. Ada ininya. Ya, itu kan tidak ada ply-nya ya. Ya, tidak ada ply-nya, tidak ada filternya. Justru itu yang memudahkan untuk penularan sebenarnya. Kalau yang pakai masker itu hampir 70% SARS-CoV itu masih bisa menularkan. Jadi memang mulai sekarang kami menyarankan lebih baik masker bedah. Kalaupun masker kain harus yang memiliki filter. Jadi ada ply-nya, ada 3 ply. Kalau hanya 1 lapis, aduh itu berbahaya sekali. Memudahkan. Nah, kalau di sarana transportasi mungkin banyak yang pakai masker kain. Jadi bisa dipahami kenapa transmisinya sangat cepat gitu. Malah lebih mempermudah ya dok ya? Ya, 70% pasti menularkan. Oke dok. Oke, pertanyaan berikutnya ini sebenarnya tadi sudah ada di materi. Apakah jika sudah pernah kena virus corona dan sembuh, mungkinkah bisa kena lagi? Ini tadi kayaknya mau sangat memungkinkan ya dok ya? Tergantung tingkat sangat imun. Memungkinkan kena kembali. Ya. Iya. Okay. Tapi mungkin kalau misalnya terkena gejala yang ditimbulkan tidak separah sebelum kena ya. Karena kan artinya kita sudah punya antibodi, sudah ada antibodi yang mengenali virus kita, virus dari luar itu. Jadi mungkin gejalanya bisa lebih di-counter. Seperti itu. Dari Bu Iman, mengapa dalam satu keluarga, satu rumah, beberapa orang positif COVID, namun sebagian bisa negatif? Bahkan yang satu tempat tidur, misalnya suami positif, istri negatif. Itu kenapa ya dok ya bisa seperti itu? Ya. Ini kaitannya yang pertama dengan daya tahan tubuh, itu satu ya. Kemudian yang kedua viral load, mungkin saja dia sudah terinfeksi Mbak Marwah, tapi mungkin belum menampakkan gejala karena jumlah virusnya masih di bawah standar. Tapi tetap harus dilakukan isolasi mandiri, seperti itu. CT standar tadi berapa dok? CT-nya itu antara 35 sampai 40. Oh 35, di atas kalau kita, itu? Di atas itu ya bagus. Pokoknya di bawah 35 berarti ada gejala. Kayak kemarin mungkin Atala ya, kita bisa ngambil Atala itu kan 24 pertama ya. Kalau 24 itu berarti itu sangat infeksius sekali dan sangat menular. Gejalanya itu pasti ada sesak nafas. Seperti itu. Oke dok. Kemudian dari Ibu Putri, saya pernah mengalami TBC, asam lambung tinggi dan amandel sehingga sekali suka kambuh batuknya. Bagaimana membedakan batuk karena COVID dan batuk karena riwayat penyakit? Ini gimana nih dok? Ya, kalau misalnya bekas TB biasanya batuknya namanya SOPT. Kalau dia tidak terinfeksi, batuknya batuk biasa tanpa dahak yang tanpa ada perubahan dahak ya. Biasanya kalau sudah ada infeksi berarti ada perubahan dahak. Perubahannya seperti kuning, hijau, atau kadang merah. Nah, kalau sudah kuning atau hijau, mungkin harus hati-hati Bu batuknya, karena kemungkinan besar ada infeksi temannya yang lain. Nah, karena sekarang masa pandemi, jadi lebih di assessment lebih cepat. Karena kan tadi faktor resiko terbesar kelima adalah penyakit paru. Salah satunya adalah bekas TB. Oke, seperti dari Bu Fatma tadi bagaimana melakukan tracing terhadap orang-orang yang berada di sekitar pasien COVID. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar bisa ditindaklanjuti dengan swab test tadi. Tadi dokter juga sudah jawab ya dok ya, bahwa untuk tracing untuk orang yang sudah positif, semua yang kontak erat harus dilakukan swab ya dok ya? Ya. Seperti itu kan dok? Oke. Berarti bukan rapid ya dok ya? Yang wajib adalah swab ya dok? Swab ya. Oke. Oke, dari Ibu Retno, indikator saja. Indikator kalau ada. Tapi kalau untuk yang lainnya dok, misalnya dia bukan sebagai kontak erat gitu.
Nah, itu perlu dirapid juga atau gimana, Dok? Kalau di area perkantoran, biasanya kan ruangannya tertutup. Misalnya kita ngomong di area perkantoran ya, ada Iya, satu Dok. positif. Ruangan kan tertutup. Kemudian keluar masuk area dengan area yang sama, yang kita tidak bisa deteksi secara ketat nih orang per orang yang mana aja. Kalau menurut saya kalau sudah klaster kantor, sebaiknya di swab aja semuanya seperti itu, karena memang kita nggak tahu ya namanya OTG kan ya. Kayak misalnya orang yang terkonfirmasi positif naik ke lift ya, di lift itu berganti-ganti orangnya, sirkulasi udaranya juga jelek, kita kan nggak tahu itu. Makanya kenapa klaster perkantoran itu klaster terbesar di Jakarta, seperti itu. Tidak dilakukan ini, Dok, WFH 2 minggu gitu atau gimana, Dok? Kalau swab semua kan mungkin lumayan banyak juga kan? Ya, kalau misalnya menurut saya begini, yang tetap dilakukan swab tracking itu 14 hari yang kontak dengan yang terkonfirmasi positif ya. Kemudian kalau ingin indikator, mau mengetahui indikator sebenarnya dia ada nggak sih indikator terkena virus atau tidak, boleh dilakukan rapid untuk yang sisanya. Kemudian dilakukan isolasi mandiri. Mungkin nanti isolasi mandirinya bagian tertentu 14 hari, kemudian bagian yang lain masuk, diganti lagi 14 hari kemudian. Jadi harus ada rolling 14 hari sekali dengan orang yang berbeda. Seperti itu. Shift ya, Dok ya. Sip-sipan berarti. Sip-sipan, istilahnya sip-sipan kalau kayak gitu. Ibu Retno Joko. Assalamualaikum, Dokter. Izin mau bertanya, kami sekeluarga terpapar SARS-CoV. Hasil swab positif, kami berlima positif, hanya cucu yang negatif. Masing-masing timbul gejala berbeda. Hanya satu pertanyaan untuk penciuman yang hilang, kembali normal lagi. Hitungan berapa hari ya, Dok? Penciuman yang hilang kembali normal lagi, hitungannya berapa hari? Ya, kalau misalnya penciuman itu biasanya gejalanya masih ringan ya. Masih tanpa gejala lah hitungannya, masih ke arah ringan, hampir 81% orang mengalami itu. Biasanya sih kalau misalnya penciuman hilang dalam kurun waktu nggak sampai 14 hari ya, 7 hari ke bawah bisa kita mencium kembali. Artinya kalau misalnya daya tahan tubuh kita bagus ya, kemudian asupan makanan kita juga bagus, biasanya nggak sampai 7 hari ke atas, jadi 7 hari ke bawah sudah mulai normal kembali. Karena kalau misalnya gejala masih terus berlangsung sampai 7 hari ke atas, itu kemungkinan imunitas kita rendah, bisa merembet kemana-mana, Bu. Bisa ke paru, bisa ke yang lain-lain. Jadi memang gold standar kita itu adalah hari ke-5 sampai hari ke-10. Jadi kalau pada saat kita terkonfirmasi positif, kita bisa melewati hari ke-5 sampai dengan 10, insya Allah ke-11, ke-12 kita hanya tinggal recovery, isolasi mandiri. Tapi dengan catatan yaitu physical distancing, tidak berdekatan dengan yang sudah positif, yang masih positif juga, artinya agar tidak terjadi reinfeksi. Jadi bolak-balik, dia dapat lagi, jadi tetap protokolnya harus dijalankan. Nah, saya tertarik dengan kenapa cucu saya tidak kena ya, karena memang anak-anak itu insidennya paling rendah terkena SARS-CoV. Karena anak-anak memiliki reseptor S2 reseptor tadi tidak semobile orang dewasa, artinya belum berkembang dengan pasti ya Bu ya, dengan belum berkembang lah istilahnya. Tapi kalau misalnya dewasa sudah umur 16 tahun ke atas, dia berkembang, sudah sebegitu aja, tidak akan berubah-ubah. Tapi kalau misalnya anak S reseptornya masih sedikit, makanya kenapa anak itu jarang sekali terkena, kalaupun terkena dia gejalanya ringan, karena SARS-CoV ini masuk ke S2 reseptor yang sangat sedikit pada anak-anak ketimbang orang dewasa. Seperti itu, Bu. Oke, Dok. Bu Santo, ini kalau sudah negatif, yang pernah positif, kemudian tesnya negatif, kira-kira berapa kali harus tes swab-nya negatif, Dok? Baru dinyatakan 2 bahwa kali. dia sembuh. Oh, 2 kali ya, Dok. Oke, Dok. 2 kali. Jaraknya Jadi biasanya seminggu kita, ya, Dok? Jaraknya berapa? Ya, jaraknya pokoknya kalau dari teori, kita bicara secara teori begini, kalau hari pertama dia positif,
dilakukan treatment atau isolasi mandiri, 14 hari kemudian kita lakukan swab yang kedua. Kemudian 3 hari kemudian kita lakukan swab yang ketiga. Kalau 2 kali negatif, kita anggap dia sembuh. Tapi tetap dengan dilakukan isolasi mandiri kembali. Tapi peraturan terbaru dari Kemenkes, mungkin karena saking banyaknya pasien-pasien terkonfirmasi sampai rumah sakit tidak cukup, dikurangi jadi 10 hari. Dan dari perhimpunan kami mau tidak mau mengikuti akhirnya. Meskipun karena range-nya masih di bawah 14 hari, kita anggap masih relevan ya. Jadi hari pertama positif, kemudian setelah 7 hari kita lakukan swab yang kedua. Kalau kemudian negatif, kita lakukan lagi swab yang ketiga 3 hari kemudian. Kalau negatif, kita pantau 3 hari apakah ada gejala atau tidak. Kalau tidak ada gejala, kita pulangkan, suruh isolasi mandiri. Jadi aman ya. Tapi sebaliknya kalau nanti positif, kita ulang terus 3 hari sekali sampai kemudian negatif. Untuk itu makanya saya bilang tadi perlunya city value, karena kita bisa memetakan pasien ini tidak menular, boleh pulang silakan. Pasien ini masih menular berarti tetap di sini. Jadi dari city value-nya. Seperti itu, Bu. Oke. Dari Bu Wayuningsi, kira-kira vaksin kapan ya keluar, Dok? Dan berapa Kenapa? kali kita nantinya harus vaksin? Dengar-dengar katanya vaksinnya hanya berjalan. Vaksin, Dok. Ya. Ini kira-kira Sampai kapan ya, Dok? Atau udah keluar, Dok? Ya. Belum keluar dan kayaknya sulit keluar. Jadi vaksin itu agak sulit keluarnya karena tipikal SARS-CoV ini, COVID-19 ini, dia memiliki 30.000 protein. Dia 30.000 protein dengan jenis yang berbeda-beda. Belum lagi kalau kemudian terjadi mutasi. Jadi kalau vaksin yang mengakumulasi 30 protein tentu tidak ada. Karena vaksin itu hanya mengakumulasi satu jenis protein. Ya. Jadi memang sangat luar biasa pekerjaan para peneliti ini untuk memberikan vaksin COVID yang mencakup seluruh protein 30 itu ya. Jadi artinya gini Bu, kalau misalnya kuman SARS-CoV ini, virus SARS-CoV ini mengenai orang, tidak hanya pada protein 1. Jadi 1 sampai 30 tinggal pilih aja dia giliran yang ganas misalnya yang 6. Kemudian yang nggak ganas yang 1. Kan nggak mungkin kita vaksin dengan 30 protein tersebut. Wah, sulit banget nyarinya kan? Karena selama ini kalau kita bikin vaksin hanya 1 protein virusnya dan ini 30. Rasanya sulit sekali. Sampai penelitian terakhir ada pasien yang kemudian divaksin uji coba, bukannya dia timbul antibodi, malah justru antibodi yang dia timbulkan memungkinkan virus lain untuk masuk. Jadinya malah makin amburadul. Makanya belum ada yang berani. Makanya kalau misalnya ada vaksin dari Sinovac, misalnya saya juga agak-agak bingung ya. Itu gimana caranya? Karena kami dari perhimpunan sendiri geleng-geleng kepala. Ini gimana cara bikin vaksinnya kalau kayak gini? Karena kita treatmentnya aja bingung. Masing-masing virus itu menyerang protein yang berbeda. Jadi kalau misalnya trennya di Jakarta, misalnya proteinnya protein 7. Di Jawa Barat protein 8. Di Jawa Timur protein 9. Itu kan berbeda-beda. Keganasannya juga berbeda-beda. Iya, jadi memang sulit sekali kita menemukan vaksin. Tapi belajar dari wabah, memang wabah ini lama-lama kuman akan beradaptasi dengan seiringnya waktu. Kalau dari prediksi epidemiologi mungkin sampai 2023 dia akan hilang dengan sendirinya. 2023, Dok? 2023. Makanya cukup membuat stres kita juga, karena kita kan tenaga medis termasuk kontak erat ya setiap hari. Jadi agak pusing juga ini. Iya. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fajar. Dari Ibu Fajar ini, saya pernah baca kita perlu memastikan mulut tenggorokan tidak kering, minum segelas air setidaknya setiap 15 menit. Cairan yang dimasak secara teratur dapat ditransfer ke perut. Nah, dari kasus Bapak Saifullah kemarin, beliau sempat mengeluh sakit asam lambung sebelum dinyatakan positif COVID dan meninggal dunia. Nah, itu gimana Dok tadi? Pandangan dokter tadi, bagaimana kita memastikan bahwa tenggorokan kita itu lembab dan tidak kering? Apakah benar bahwa kita harus minum segelas air setiap 15 menit? Kembung ya Dok ya?
Enggak, memang benar. Jadi kalau kita harus minum 15 menit sekali benar, karena dengan minum itu diharapkan kalau ada kuman yang sudah menyangkut di tenggorokan ya, sudah ada virus yang sampai ke tenggorokan, dengan kita minum dia kan akan masuk ke lambung. Nah, di lambung itu kemudian dia akan dimatikan dengan asam lambung. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak minum, dia tetap ada di tenggorokan, itu yang jadi masalah. Jadi Iya. kenapa kita harus minum? Tapi COVID itu tidak menyerang asam lambung ya dok ya? Karena ini kan tadi almarhum Bapak Syaifullah ini kan sebelumnya kena asam lambung nih. Iya, tadi kan seperti saya katakan bahwa 20% gejala COVID itu adalah mengenai saluran cerna. Saluran cerna itu salah satunya lambung dan usus ya. Jadi di situ ada ACE2 reseptor atau angiotensin 2 reseptor. Kalau misalnya COVID nyangkut di saluran pencernaan, dalam hal ini adalah misalnya lambung atau usus, maka gejala-gejala saluran cerna pasti dirasakan oleh orang tersebut. Iya. Sekarang trennya malah penyakit COVID-19 itu banyak menyerangnya lambung justru pada orang-orang Indonesia ya. Dengan mual, kemudian diare, nyeri ulu hati, kadang-kadang seperti itu. Oke dok. Kayak mah gitu ya dok ya? Ya, kayak mah seperti itu. Ya, kayak mah. Oh gitu. Oke. Ini kemudian dari Bu Fatma tadi kontak erat. Berapa lama dikatakan kontak erat? 14 tracing 14 hari ya dok ya tadi ya? 14 hari di tracing. Kontak erat itu tadi kan yang dalam jarak 1 meter 1 ya. meter. Kemudian kita berbicara lebih dari 15 menit dengan orang terkonfirmasi positif. Nah, itu dikatakan kontak erat. Oh. Iya. Oke, yang terakhir dari Ibu Mary. Dok, berarti tidak akurat dong ya rapid, tapi kenapa ya pemerintah masih mengizinkan pihak rumah sakit melakukan Rapid tes ya. tersebut? Ya. Kalau bicara akurasi Iya. untuk mendeteksi SARS-CoV-2 memang rapid sangat tidak valid karena seperti yang tadi saya katakan dia hanya untuk mengevaluasi apakah pasien tersebut kita orang awam taunya rapid buat tidak. Kalau kami di perhimpunan tidak menyarankan rapid dan kami tidak ACC untuk rapid, tapi kan karena pemerintah sudah memasukkan ya kita kan itu politis ya, kita sulit saya bicara, soalnya saya ASN juga nih, jadi bingung saya ngomongnya. satu sisi dokter ahli paru, satu sisi ASN ya dok ya. Ini saya nanti mau share dari. Ya, jadi kita ini aja lah. Haryadi mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu Warsono silakan. Bu Haryadi ini Ketua PIKK kami, Ibu Dr. Desiana, dan ada Bu Ibu Warsono, Ketua PIKK Unit TJBB, Bu Haryadi, Ketua PIKK Unit P2B. Jadi PLN ada berapa unit gitu, Dr. Sena. Silakan Bu Haryadi, Bu Warsono jika ada yang ditanyakan. Jadi saya cuman ini aja. Dari teman saya yang kemarin terpapar COVID dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina ya dok. Ini dia memberikan pengalaman isolasi mandiri di rumahnya. Ini mungkin buat ibu-ibu yang sudah terpapar dan mungkin ada ya jadi masukan juga ya. Ini dia menulis men-share ke kita. Ini dia bilang untuk isolasi mandiri ini bisa jadi masukannya mungkin membeli tempat makan plastik, gelas plastik seperti di rumah sakit katanya satu. Terus air minum beli botol sekardus lebih seperti di rumah sakit ya. Taruh botol disinfektan, paling bagus Lysol katanya dalam kamar isolasi. Terus semua barang keluar dari kamar disemprot dulu. Baju direndam air panas dan dikasih deterjen baru dicuci gitu. Setelah itu sampah dalam kantong plastik tiap malam dikeluarkan, langsung buang ke tong sampah di luar rumah ya setelah disemprot disinfektan terlebih dahulu. Lalu kalau bisa itu minuman panas siapkan kettle yang ini di kamar gitu ya. Jadi buat minuman hangat, selalu membuat minuman hangat dan cuci gelas sendiri katanya seperti itu. Terus minim mungkin ada barang yang keluar masuk. Kalau ada celah pintu sebaiknya ditutup dengan kain, keset, apalagi kalau AC menyala. Usahakan kondisi seperti di rumah sakit deh katanya agar tidak ada udara kamar yang keluar ke ruangan lain di dalam rumah. Terus kalau mau buka pintu kamar, pastikan jendela arah luar tertutup, AC-nya dimatikan, jadi tidak ada aliran udara dari dalam kamar untuk keluar. Keluar kamar saat benar-benar perlu dan tetap pakai masker dan jaga jarak dan waktu
dalam waktu yang singkat. Selain obat dan vitamin yang dianjurkan, siapkan tensimeter digital atau oximeter ya dok ya namanya ya. Termometer dan oximeter dalam ruangan. Catat suhu, tekanan darah, dan level oksigen minimal 2 kali sehari. Sambil cek kondisi tubuh apakah ada demam, batuk, sesak, mual, muntah, diare, dan tanda-tanda COVID-19 lain pada waktu yang sama setiap hari. Laporkan pada petugas pengawas. Nah, itu aja mungkin dok yang bisa saya share dari teman saya ini Ya, yang sudah bagus, terpapar bagus COVID. itu. Bagus. Ya. Nanti mungkin saya adopt untuk pasien-pasien saya yang isoman. Bun, Ya. bagus tuh. Iya. Gitu. Karena kadang-kadang kan pasien kalau sudah isolasi mandiri, dia Lupa. lost contact, nggak ngerti ngapain. Iya. Ini mungkin Iya. kurang. Kita memang orang awam ya. Saya termasuk saya juga kadang-kadang suka lose gitu, nggak kontrol gitu untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Terima kasih, mungkin itu aja dokter dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya Ibu sehat. Warsono mungkin, Bu Warsono mungkin ada pertanyaan dari Ibu Warsono. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya tadi sudah menanyakan vaksin ya. Itu tadi kemudian dokter bilang vaksin ini mungkin akan keluar kurang lebih kita menunggu sampai tahun 2023 ya. Berarti masih cukup lama ya dok ya. Vaksin kalau untuk 2023 kemungkinan hilang wabahnya secara pasti ya Bu ya dari epidemiologi UI ya. Tapi kalau untuk vaksinnya sampai saat ini belum ada hilalnya Bu, karena memang agak sulit Bu. Sulit. Oh gitu ya. Terus gimana ya? Saya kadang suka olahraga yang terbaik. Kalau misalkan kita punya rumah yang besar sih oke, masih bisa menjalankan olahraga di dalam rumah apapun itu. Nah, kalau yang sekiranya tidak punya halaman, cukup sempit, olahraga apa yang terbaik untuk kita? Gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya juga nggak punya halaman ya Bu. Jadi saya pakai sepeda statis aja. Jadi saya pakai sepeda statis di carport ya, saya statisan sambil jemur kena matahari ya. Karena kan kalau kena matahari memang dia memiliki efek antivirus ya, meskipun tidak langsung mematikan seperti kita minum vitamin D yang langsung kita minum ya, suplemen. Tapi paling tidak dia menginaktifkan sedikit dari paparan virus yang memang saya tiap hari pasti kena gitu. Jadi kalau saya pakai sepeda statis Bu, karena memang agak beresiko di masa pandemi ini kalau kita olahraga di luar juga ya. Iya. Kan kita tidak tahu protokol kesehatannya sudah memadai atau belum, seperti itu. Kalau misalkan sepeda berkeliling gitu gimana dok? Boleh Bu, berkeliling tapi memang dengan protokol kesehatan yang seperti tadi saya katakan, dengan jarak 2 meter. Jadi ibu sama anaknya 2 meter kan, kemudian pakai masker gitu kan, pakai masker. Oke ya. Tapi kalau untuk saat ini cukuplah sepeda statis 15 menit pagi, 15 menit sore. Gitu. Berarti ini ya treadmill aja di rumah itu udah cukup gitu ya dok ya? Cukup Bu. Oke dok, terima kasih dokter. Ya, Bu. Dokter, maaf ini saya nanya lagi tadi mengenai yang sepeda itu, yang untuk kata dokter kan sebaiknya memakai masker juga. Tapi kan kita udah beberapa kasus ada yang diakibatkan karena dia berolahraga bersepeda khususnya memakai masker. Terus dia pingsan ya, mungkin karena kekurangan oksigen. Nah itu seperti apa ya? Jadi sebaiknya itu pakai masker atau menyiapkan masker aja. Nanti ketika udah kontak, ini termasuk saya, anak-anak saya dan bapak ya, kalau naik sepeda kadang-kadang kan nggak pakai masker gitu. Jadi karena ya itu tadi patokannya yang itu yang cerita-cerita kisah itu, iya. Jadi mereka kalau udah pas ini aja pakai maskernya udah turun, nah kan tidak kontak langsung. Kalau naik sepeda itu kan sendiri-sendiri gitu dan agak berjauhan. Nah itu yang sebaiknya pakai apa enggak ya? Ya, kalau dari kami, dari perhimpunan, kami tetap menyarankan pakai dengan protokol kesehatan jarak ya tentu ya Bu ya.
memang kalau misalnya kita pakai masker, kalau kita tidak punya penyakit bawaan, akan terjadi hipoksemia. Tapi hipoksemianya nggak yang ringan, paling hanya sedikit ya. Kalau misalnya kita saturasi normalnya kita 98, mungkin dengan kita bersepeda kita akan turun menjadi 96 atau 97. Kecuali kalau dia punya faktor resiko. Misalkan faktor resikonya penyakit jantung ya. Kalau penyakit jantung tentu kan dia memang tidak olahraga pun kondisinya hipoksemia kan, kekurangan oksigen. Ditambah dia pakai exercise ya, sepeda, ditambah lagi pakai masker, tentu kadar oksigennya makin menurun gitu. Jadi kalau misalnya kemudian yang pingsan, saya rasa mungkin orang tersebut memiliki komorbid, faktor resiko gitu. Karena kalau pada orang yang normal, insya Allah sih tidak terjadi gitu. Makanya harus kita pertimbangkan juga olahraga-olahraga yang exercise seperti ini, kira-kira tubuh kita establish nggak untuk melakukannya gitu loh. Kalau misalnya ternyata tidak, sebaiknya ya yang statis saja seperti itu. Oh iya, soalnya juga berujung kematian juga, bukan hanya pingsan aja dok ya, jadi makin ngeri. Oh jadi yang memang udah ada faktor bawaan jantung ya dok ya, kalau yang memang itu ya. Halo, halo, jelas nggak ya dok? Halo, dok. Putus ya, terputus. Dok? Halo. Ya, halo. Jelas nggak? Suara saya jelas ya? Udah kedengaran dok. Suara saya terdengar ya? Oke dok. Sudah. Ya, jadi memang ada artikel beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah beliau asisten menteri ya, olahraga kemudian meninggal gitu. Ternyata pas ditelusuri beliau punya komorbid sakit jantung. Jadi meninggal gitu. Kalau saya asisten menteri apa ya, saya kurang paham, staf ahli ya. Gitu. Oke, itu saja. Ini ada pertanyaan tersisa satu dok, terakhir dok. Ini dari Ibu Ida, mohon maaf nih dok. Mangga. Apakah vaksin flu cukup efektif bagi penderita asma untuk mencegah beratnya efeknya COVID bagi penderita asma? Vaksin flu untuk siapa sih dok sebenarnya? Efektif buat penderita asma? Kalau vaksin flu itu sebetulnya bukan untuk asma. Jadi vaksin flu itu vaksin Haemophilus influenza. Jadi hampir 80% bakteri ini menyebabkan pneumonia. Pneumonia itu infeksi pada paru. Nah, pneumonia itu salah satu faktor resiko kalau kita terinfeksi, maka asma kita kumat. Jadi semacam kayak semacam trigger ya kalau pneumonia itu. Nah, dengan kita vaksin flu ini, kita harapkan bahwa pneumonia yang disebabkan oleh Haemophilus influenza itu tidak terjadi, sehingga tidak menjadi trigger untuk asma kita. Nah, bagaimana dengan COVID-19 yang bisa menimbulkan pneumonia juga? Sampai saat ini, pneumonia yang ditimbulkan oleh Haemophilus influenza bisa ditahan atau bisa di-cover oleh vaksin flu-nya. Tapi untuk yang disebabkan oleh COVID-19, belum bisa, Bu. Tapi paling tidak, kalau, nauzubillah min zalik ya, kalau ada yang terkena COVID-19, kemudian dia terjadi pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19, paling tidak, kalau ada virus yang masuk, misalnya Haemophilus influenza, bisa kita cover dengan vaksin influenza tersebut, sehingga pasien tidak menjadi makin berat. Ya, seperti itu. Jadi tapi tidak memiliki efek secara langsung untuk COVID-19-nya. Gitu. Makanya kenapa kita harus vaksin influenza itu setiap 1 tahun sekali. Karena dia bisa tidak memiliki kekebalan atau antibodi permanen gitu. Jadi hanya mengurangi saja, Bu. Kalau untuk yang terinfeksi COVID, tiba-tiba ada nyasar nih, namanya daya tahan tubuh kita turun ya, tiba-tiba nempel deh Haemophilus di situ. Nah, dengan vaksin itu kita harapkan perkembangannya nggak semakin menjadi-jadi, sehingga masalah yang kita atasi hanya pneumonia akibat COVID-nya, bukan influensanya, artinya kita tekan. Ya, jadi kondisi pasien tidak semakin berat atau bahkan kritis. Seperti itu. Ya. Terima kasih dok. Gimana Bu? Ya, ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Ada yang mau bertanya lagi kah? Kalau saya kayaknya agak ini dok, kalau yang sakit-sakitnya ringan-ringan aja. Ada ini deh. Kenapa Bu Haryadi?
Enggak, tadi saya mau ini sama dokter aja. Tadi kata dokter kan kalau yang walaupun OTG atau apa, jangan isolasi mandiri. Katanya di rumah sakit, sedangkan di rumah sakit adalah banyak virus, banyak ini, jadi kan agak-agak gimana gitu kita. Jadi kita lebih baik isolasi mandiri kayaknya dokter. Ya kan? Karena sekarang ada fenomena happy hypoxia ya Bu ya. Ya. Jadi itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi happy hypoxia itu suatu keadaan di mana seharusnya pasien yang terinfeksi COVID-19 kemudian mengenai paru, manifestasinya adalah sesak nafas pada umumnya karena kumannya tersebut menyerang sistem saluran nafas. Nah, ini diblok S reseptor yang ada di saluran nafas sehingga tampak tidak ada gejala. Tapi kemudian pada saat kita saturasinya 88 gitu. Normalnya kan 97. Oh iya, saturasi itu minimalnya berapa? Minimalnya paling rendah berapa? Kalau orang normal antara 95 sampai dengan 100. Oh, 95 sampai 100 kalau orang normal. Ya, kadang-kala pasien nggak merasakan gejala. Kayak kemarin yang tadi saya bilang ya, pasien saya santai-santai aja. Tapi 1 hari kemudian langsung turun 84. Waduh. Aduh, tiba-tiba lepas aja seperti itu. Itu yang kita khawatirkan sih sebenarnya karena fenomena happy hypoxia ini banyak di Jakarta. Teman-teman saya kan yang di Wisma Atlet juga pada cerita ya, ternyata banyak sekali saturasi turun tapi pasiennya santai-santai aja gitu. Itu yang harus lebih kita concern untuk intervensi lebih agresif seperti itu, Bun. Oh, kalau teman-teman nih tapi kalau pada heboh beli oximeter nih, Dok. Nah, kan ngukur pagi, terus malam pulang dari kantor ngukur. Nah, kira-kira kalau yang bagusnya kapan gitu ya ngukurnya ya, apalagi pas ketika biasa. Dia drastis. Gitu. Turunnya pelan-pelan kan, kalau Dok, ya? pulse oximeter ya naiknya pelan-pelan. Jadi kalau pulse oximetry itu memang kalau saya pribadi saya memang ada, jadi saya selalu ngecek anak-anak sama suami setiap pagi sore. Ya, karena kan saya kan paparannya langsung ya kontak erat. Jadi saya selalu cek. Ya, nanti di situ terlihat pengukuran oksigen perifer kita. Biasanya sih turun dulu, Bun. Biasanya 94, 95, tapi nanti kita tunggu kira-kira 10-20 detik dia tidak berubah angkanya, tetap stabil. Jadi nanti kalau udah punya pulse oximetry, tiba-tiba ada ya biasanya stabilnya sekitar 10-20 detik. Awal-awal jangan kaget kalau tiba-tiba kok 90 gitu. Ya mungkin kalau kita habis naik tangga kan karena capek, asupan oksigennya juga kurang, kadang-kadang suka turun gitu. Biasa kita tunggu dulu, nanti ada angka tetapnya. Seperti itu. Makanya bagusan itu ya pas ngukurnya pas lagi kita normal kondisi, nggak lagi capek, nggak lagi ngos-ngosan, nggak lagi aktivitas gitu. Oke, Haryadi, mungkin jangan Diana lagi ada jadwal webinar lain katanya. Ya, Bu. Kita bahas sesi foto dulu, Mbak Marwa. Oke, siap. Video-videonya semuanya di-on-kan biar kita selfie dulu, selfie. Biar ada buat kenang-kenangan. Ya, Bu Lili sudah kembali, alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya di-on-kan dong video ininya. Ayo, Bu Lili. Yang foto tadi. Bu Riri yang mau foto katanya tadi. Riri. Enggak, dan Dedi belum nyala. Setelah Bu Riri mana? Bisa saya fotokan di sini. Bu Riri atau Bu Vira? Bu Rangga belum nyala. Bu Rangga, Bu Ida. Oke. Saya foto dulu di halaman pertama ya, Bu. 1, 2, 3. Bentar. Bu Munawar, kemana nih Bu Onda? Oke, halaman kedua. Masih banyak yang off, nggak apa-apa ya Bu, saya foto aja. Banyak yang off ya? Ya, nggak apa-apa lah. Yang off nyambi tuh, nyambi masak kali. Nyambi masak. Ya mungkin nyambi masak kali. Udah Bu. Udah ya. Oke.
Iya, nanti setelah ini Ready kita tutup. sebelum lift nanti ibu-ibu ini dulu Bu untuk ini kali ya. Hadiahnya Say hello, itu say tadi. hello. Iya. Ibu-ibu, punten, Kita saya bisa izin live soalnya mau mempersiapkan setengah Ya, satu. silakan Oh, iya. dokter. Terima makasih banyak Bu Dokter Desna. kasih banyak Bu Dokter. Banyak ya. Terima kasih banyak Bu Dokter. Ya. Ya, terima kasih banyak atas sharingnya. Ya, nanti akan dihubungin sama saudari kami. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi ada webinar selanjutnya Bu Haryadi. Jadi benar. Tadi Ya, jam 12 buru-buru. dia bilang ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya, dokternya tadi ininya paparannya. Pas bener dari paru-paru. Iya, betul. ya, itu dia sebenarnya kalau lihat kita kurang disiplin dia sebel banget. Iya, Dia kan selain dokter paru, dia juga pernah kena Bu, kena COVID kan dia. Oh, Iya, gitu. kan Ya, tadi kan dia cerita, Bu. Dia pernah kena juga. Iya, benar. Iya. Jadi dia satu keluarga kecuali siapa itu tadi Anaknya ya, tadi, anaknya yang nggak kena nih. Iya, kayak Bu Joko itu kejadiannya. Iya, cucu. Nah, gitu. Jadi betah-betahin di rumah, Ibu. Iya, ini betah-betahin di rumah aja ya. Paling naik sepeda, Bu Kalau Hartono. kita mau selfie ini kita kayak gini aja, Ibu. Ayo Bu Sita selfie. Ayo, selfie. Ayo Bu Marwan selfie. Iya. Oke, ini tadi ada berapa penanya ya? Insya Allah nanti penanya akan mendapatkan pulse oximeter dari kita. Nanti Ore. tolong Oke, terima kasih. Punya saya bisa dilempar nih karena di rumah sudah ada Bu Marwa. Bu, punya ibu yang mahal kali Bu. Serahin aja ke Bu Sita Haryadi nih pokoknya. Oh, buat door prize ya Bu? Boleh, silakan buat door prize. Saya sudah ada di rumah. Iya. Terus ada juga tadi kalau banyak ada apa? Dikasih Ada juga masker. Masker. Ada masker keren tuh. Di dalamnya bisa dimasukin masker ini ya, masker medis. Kalau Ya. masker boleh tuh Bun. Ya, di tisu bisa dimasukin ke dalamnya ada kantong tisunya. Nanti bisa masuk masker medisnya. Iya. Oke, Bu Haryadi, kita tutup. Kita tutup aja ya. Oke, terima kasih banyak Bu Marwah sebagai moderator yang sudah membawakan acara dengan apik. Juga Ibu Warsono udah bisa hadir. Makasih sama-sama Ibu. Selaku Harian Posyandu Tridharma Bajra, ibu-ibu pengurus PIKK UIP 2B yang saya sayangi, juga ibu-ibu dari UPB, ada Bu Ana, Bu Taslim, Bu Ri, Bu Elvanto, dan Bu Arham yang sudah hadir bersama kita. Juga ibu-ibu UP2B. Juga ada juga saya lihat ibu-ibu dari Posyandu Tridharma Bajra yang lainnya, ibu-ibu PIKK UIT JBB juga ada saya lihat yang hadir. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita ketemu lagi bisa melakukan aktivitas, berkumpul bersama keluarga tersayang. Jangan capek-capek, jangan keluar rumah dulu, just stay at home. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.